Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube kami Forklip Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share. Menurutmu seni itu apa? Kalau menurut saya mah seni adalah karya orang yang mempunyai arti. Berarti garis bawahi semua orang memiliki arti ya. Berarti kalau karya seperti ciptaan kera, monyet itu menggambar-gambar di pohon. Menurutmu seni itu apa? Seni adalah sebuah karya hasil dari ciptaan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, dan sebuah karya dari Tuhan yang memang untuk makhluknya, untuk dinikmati, kenikmatan bersama, dan hasil-hasil dari karya-karya itu bisa kita manfaatkan, bisa kita nikmati dari berbagai hasilnya. Seni itu beragam ya, ada seni terlihat, ada seni keberuntungan, apa seni apalah, yang penting semua itu seni itu pokoknya kalau di mata kita pandang itu bagus, itu yang namanya seni. Menurut saya begitu. Ngomong-ngomong soal seni, kalau seni sama filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Menurut hubungan seni dan filsafat itu apa? Seni dan filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Maksud dari kata-kata itu bagaimana, Mas? Bukan, karena semua induk dari ilmu adalah filsafat. Jadi pastinya sebelum ada seni pasti ada filsafat dulu. Jadi apa hubungan filsafat dengan seni itu, Bu? Filsafat dengan seni, menurut saya kalau filsafat dengan seni itu berbeda. Karena seni itu hasil karya, sebuah hasil dari kerja seseorang atau kerja makhluk menciptakan sebuah keindahan, itu yang namanya seni. Kalau filsafat itu peribaratan, masuk dengan keberibaratan, semamane jenengan atau kamu itu belum tahu HP. Nah, filsafat itu menurut saya, kalau kamu belum kenal HP, kamu menggambarkan, saya menggambarkan HP ini, HP itu bentuknya begini, itu filsafat. Yang namanya filsafat menurut saya begitu. Kalau seni dengan filsafat itu berbeda, Mas. Kalau gini, kalau filsafat itu pemikiran, kalau seni itu hasil. Itu hubungannya. Kalau kamu itu tidak setuju, bukan kamu tidak setuju, ya. Kalau filsafat itu pemikiran, terus prakteknya itu seninya. Jadi sebelum kita berseni, kita harus berpikir dulu, filsafat dulu. Itu menurut saya. Cuma kita mau membuat kursi itu seni kan. Jadi sebelum kita membuat kursi, kita berpikir dulu, kayak gitu, buat duduk, buat gitu. Terus dilakukan jadi seni, jadi kursi. Itu kalau menurut saya. Terus apa alasan Anda tidak menyebutkan itu tidak berhubungan? Kalau masalah dihubung-hubungkan itu tidak, Mas. Tanya kamu apa itu tadi awal percakapan? Pertanyaannya Hubungan seni dan filsafat. Kalau dihubung-hubungkan semua itu bisa nyambung. Benar. Tadi kau bilang tidak. Maksudnya saya maaf, saya merasapi kata-kata kamu itu, ternyata apa bedanya, perbedaannya seni dengan filsafat itu berbeda. Ulangi, saya belum nangkap omongan Anda. Ulangi. Merasa apa namanya, penyaringan otak saya tentang pembicaraan Anda atau kamu, Mas. Ya, itu filsafat dengan seni itu hubungannya apa gitu. Nah, kalau saya menanggapnya seni dengan filsafat itu berbeda. Belum ada hubungan. Itulah. Tapi menurut logika saya itu tidak logis, Bu. Karena saya sudah bilang dari awal, semua induk
ilmu adalah filsafat, matematika, biologi, kimia itu semua filsafat dulu semua. Kalau menurutmu filsafat Yunani kuno itu sama filsafat Jawa menurutmu gimana? Karena di dalam pembahasan sejarah buku tidak ada bilang filsafat Jawa. Padahal misalnya filsafat Jawa itu sangat tertinggi. Tapi kenapa di dalam sejarah kok tidak ada? Adanya filsafat Yunani, filsafat Barat. Kenapa? Karena menurut saya kalau orang Jawa itu lebih ke andap asor, lebih ke hati. Jadi kalau filsafat kurang apa? Kalau filsafat kalau tidak salah artinya pemikiran kan? Ya. Toh? Nah, kalau filsafat itu biasanya kalau orang barat sana dia itu bukan menggunakan perasaan, tapi bentar, saya belum selesai bicara. Orang barat sana jarang yang memakai hati. Jadi orang barat sana hanya memakai pikiran. Kalau orang Jawa itu lebih ke hati, ke andap asor, ke tata krama gitu. Menurut saya gitu. Saya itu bertanya kenapa dalam sejarah filsafat Jawa itu tidak ditimbulkan dalam buku-buku sejarah. Kalau buku sejarah kan ada filsafat Yunani, filsafat kuno. Kenapa di Jawa tidak ada muncul filsafat Jawa? Nah, karena itu orang Jawa itu bukan. Nah, kami bukan gitu. Kenapa kok tidak ada filsafat Jawa? Padahal filsafat Jawa itu ada. Tapi kenapa tidak dimunculkan di dalam buku sejarah itu loh? Saya itu bukan persoalanmu enggak. Kenapa di buku sejarah tidak ada filsafat Jawa, tidak ada yang membahas filsafat Jawa? Karena menurut saya itu kalau Jawa itu termasuk dari sekelompok kecil. Jadi yang sekelompok kecil ini biasanya tersisih. Kalau orang Barat kan sudah menjajah kemana-mana, berjelajah kemana-mana. Jadinya dia lebih terkenal menurut saya gitu. Tapi dalam catatan sejarah Majapahit menguasai 2/3 dunia. Pasukan Mongolia menguasai 1/3 dunia, kalah dengan orang Maluku. Itu artinya lebih besar negara kita. Kenapa tidak muncul pesawat itu, Bud? Karena negara kita itu belum terkenal gitu, masih bodoh-bodoh, kasarannya dianggap bodoh oleh dunia gitu. Paham nggak? Enggak, Cuk. Karena dalam catatan sejarah itu Majapahit menguasai sampai Kamboja, sampai Filipina, sampai Laos kan Majapahit besar kan. Terus yang lebih besar itu Mongolia, menguasai 1/3 dunia. Itu kalah dengan Jawa. Nah, berarti Jawa kan potensinya besar, eksistensinya besar. Tapi kenapa tidak munculkan filsafat Jawa itu? Ya itu karena yang lebih menonjolkan kita kan termasuk orang yang terjajah, orang yang yang diide-ide itu apa namanya? Apa yang namanya diide-ide diinjak-injak ya. Orang Indonesia itu dulu diinjak-injak. Kalau kamu ngomongin Majapahit itu termasuk Asia ya, meliputi Asia ya. Nah, ini agak ada pertanyaan yang turun naik ini. Jadi dari Jawa meluas ke Asia, saya malah tambah pemikirannya kurang luas jadinya ya. Oh, berarti kita akan fokus lebih ke Jawa ya. Kalau lebih fokus ke Jawa, saya akan bertanya tentang Jawa ini. Sebenarnya Pulau Jawa itu asal usulnya dari mana tuh? Pulau Jawa itu. Kalau saya jadi ilmu sekolahan, jujur saya nggak saya kalau ilmu sekolahan belum bisa, karena saya jujur tidak sekolah, tapi saya mendalami ilmu lewat spiritual saya karena saya orang Jawa ya. Berarti kalau menurut saya sejarah Jawa itu dari Sabdo Palon itu sendiri. Oh, berarti kalau Sabdo Palon itu waktu zaman Sesubahir apa Brawijaya? Sebelum itu semua. Sebelum itu semua. Ya. Tapi saya pernah mempelajari Sabdo Palon itu dengan Sesubahir berjanjian yang terkenal dengan namanya Si Semar.
Itu versi 1 ya. Versi kedua dengan Brawijaya disaksikan oleh Sunan Kalijaga, itu oleh Ki Lurah Bodronoyo atau biasa disebut Semar juga. Itu menurut versimu yang benar menurutmu mana? Atau punya versi sendiri atau penelitian sendiri gimana? Kalau itu ya menurut saya benar semua, karena yang namanya Wali Songo, yang namanya Ki Lurah Semarang itu ada 2 gelombang, Mas. Jadi nih 2 gelombang ini menurut saya benar semua. Ada yang orang menceritakan ini, ada orang yang menceritakan ini. Jadi ada 2 gelombang. Seumpama saya ya pokoknya ada 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Semama nih ada zaman Majapahit, ada ono zaman apa kuwi? Saat lebare Majapahit ngono kuwi lho. Gitulah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kalian terhibur. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share.